Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hadi dengan NIM 20241010208 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan oleh dosen. Oke, ini soalnya. Karena NIM saya berakhiran genap, maka saya mendapatkan nomor 2 dan 3. Yang pertama, nomor 2, perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN. Dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C sama dengan 5 dan D sama dengan 30. Dalam kurung tidak usah dicantumkan semua, memang Pak device, dengan jarak yang berbeda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter. 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung dan sisanya berjarak 15 meter. Dan menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat dengan antara klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja yang dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu strategi perusahaan C dan D. Ya, kita langsung ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya telah menyediakan topologi jaringannya. Yang pertama harus kita buat adalah router. Kita harus mencantumkan router dengan klik network device dan memilih router PT router dan menaruhnya di sini dan di sini. Yang kedua, kita pasang switch dengan jumlah 4 dan ternyata di sini, di sini dan di sini dan di sini. Kemudian kita cantumkan PC berjumlah 8. Di sini saya mencantumkan 8 PC. Oke, selanjutnya kita membuat IP address. Sesuai dengan soal, IP address berakhiran angka NIM terakhir kita, yaitu saya di sini buat 192.168.20.68 untuk router 0, dan untuk router 1 saya membuat 192.168.20 dan 69. Oke, yang pertama kita hubungkan router dengan switch terlebih dahulu dengan cara mengklik tanda yang berlambangkan petir ini. Yang kemudian klik ini yang berarti automatically choose connection type. Klik, terus klik router 0, ditarik ke switch 0. Kayak gitu. Kemudian dari router 0 ke switch 1, kemudian diklik lagi, router 1 ke switch 2, diklik lagi, dari router 1 ke switch 3. Kemudian jika selesai dari switch 0, kita hubungkan ke PC 0, switch 0 ke PC 1, kemudian lanjut ke switch 1 ke PC 2, switch 1 ke PC 3, lanjut ke switch 2 ke PC 4, switch 2 ke PC 5. Kemudian yang terakhir, switch 3 ke PC 6 dan switch 3 ke PC 7. Kemudian kita klik router, pilih menu config. Ini di sini ada menu fast Ethernet. Kita memasukkan IP address yang kita telah buat, maksud saya, yang telah saya pasangkan ke switch 0. Kita masukkan ke dalam IP pivot address ini. Kemudian kita dengan subnet mask otomatis 255.255.25.0. Kemudian ke fast Ethernet 10. Dan di sini saya memasukkan IP address dari switch 1, yaitu 192.168.22.1. Dengan subnet mask otomatis yaitu 255.255.255.0. Kita close. Kemudian ke router 1. Router 1 pilih menu config ke fast Ethernet. Nah, di sini saya memasukkan IP address dari switch 2 yaitu 192.168.23.1. Dengan subnet mask otomatis yaitu 255.255.255.0. Kemudian fast Ethernet 10.
Di sini saya memasukkan IP address switch ketiga, yaitu 192.168.24.1 dengan subnet mask otomatis yaitu 255.255.255.0. Jangan lupa semua yang tadi itu port statusnya harus on. Ini jangan sampai lupa dicentang. Oke. Kita close, kita lanjut ke PC. Pilih menu desktop, ya pilih IP configuration. Kita masukkan yang pertama itu IP address switch, tetapi ya angka belakangnya tidak boleh sama dengan IP address switch. Saya masukkan di sini IP address PC 0 yaitu 192.168.21.10. Kemudian subnet mask otomatis 255.255.25.0. Kemudian default gateway kita ambil dari IP address switch 0 yaitu 192.168.21.1. Oke, kemudian ini static karena di soal kita masih IP static. Kita close, kita lanjut ke PC 1. Pilih menu desktop, IP configuration. Sama seperti yang tadi, kita masukkan IP address. Tapi angka yang terakhir tidak boleh sama dengan angka IP address switch. Misal, di sini saya masukkan 192.168.21.11. Kemudian dengan subnet mask otomatis 255.255.255.0. Kemudian default gateway 192.168.21.1. Oke, kita close, kita lanjut ke PC selanjutnya, itu PC 2. Pilih menu desktop, IP configuration, sama seperti yang tadi, tidak boleh sama dengan IP address switch. Maka saya masukkan di sini 192.168.22.13 dengan subnet mask otomatis yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.22.1. Oke, kemudian kita close. Di sini ada PC ketiga. Kita klik IP configuration. Saya di sini memasukkan IP address yaitu 192.168.22.14 dengan subnet mask otomatis 255.255.255.0. Kemudian yang default gateway 192.168.22.1. Kita close. Kita lanjut ke PC 4 ya. Di sini kita langsung pilih menu desktop, menu IP configuration sama seperti yang tadi. Di sini saya pakai IP address 192.168.23.15 dengan subnet mask otomatis 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.23.1. Kita lanjut ke PC 5. Kita close dulu. Pilih menu IP configuration. Di sini saya masukkan IP address 192.168.3.16 dengan subnet mask otomatis 255.255.255.6 dengan default gateway 192.168.23.1. Oke, kita lanjut ke PC 6. IP configuration. Saya masukkan IP address 192.168.24.17 dengan subnet mask otomatis 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.24 dan .1. Kita lanjut ke PC 7. Oke. Saya masukkan IP address yaitu 192.168.24.18 dengan subnet mask otomatis 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.24.1. Oke, gitu aja dengan soal nomor 2. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Di sini perusahaan yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara yaitu WAN dan LAN.
dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Ya, kita kembali ke paket tracernya. Saya telah menyediakan topologinya seperti ini. Saya masukkan IP address 192.168.31 dan titik 1 untuk switch yang keempat ini. Kemudian reset rate 1. Saya masukkan 192.168.1.32.1 dengan satu otomatis 255.255.255.6. Kita lanjut ke PC. Oke, karena di soal itu dituliskan menggunakan DHCP server langsung dari router. Di sini klik, ini klik yang DHCP. Karena kenapa tidak statik? Karena di soal pakai yang DHCP. Lain beda dengan yang nomor 2 karena nomor 2 pakai static IP. Sama juga ini IP configuration, pakai DHCP, diklik sehingga muncul otomatis seperti ini, sudah tersetting dengan sendirinya. PC10, IP configuration, DHCP, kemudian PC11, IP configuration, DHCP, kemudian PC terakhir, PC12, yaitu configuration, DHCP. Ya, coba kita mengirim pesan dari nomor 2 aja deh. Coba ini PC0 ke PC4 gitu coba. Oke. Oh ya, saya lupa menjelaskan untuk menghubungkan router dengan router. Secara serial ini, satu kita masukkan IP address router 0 yaitu 192.168.20.68. Port status on. Ya, dengan ini juga serialnya 192.168.20.69. Port status on. Ya, subnet mask otomatis 255.255.255.0. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.